Halo bunda-bunda semuanya, pada bahasan kali ini Bu Bidan akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu topeng kehamilan. Nah, perkenalkan, saya dengan Bu Bidan, dan pada channel ini Bu Bid akan membahas banyak hal mengenai kehamilan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, Bu Bid ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Baik bunda-bunda semuanya, apakah bunda-bunda pernah hamil sebelumnya, ataukah sedang hamil, ataukah mengenal teman-teman ataupun keluarga yang pada saat hamil itu ada hitam-hitam di wajahnya? Begitu, jadi semacam kusam dan warnanya itu lebih gelap. Kadang-kadang gelapnya ini lebih menyeluruh, ada di dahi, hidung, kemudian dagu, dan bahkan di pipi, dan bahkan ada yang sampai ke leher bunda-bunda pada saat bundanya ini sedang hamil. Nah, ini disebut sebagai kloasma gravidarum atau topeng kehamilan. Sekarang pertanyaannya, Bu Bid, apakah ini normal? Jawabannya adalah ini normal bunda-bunda semuanya. Kloasma gravidarum ataupun bisa kita sebut sebagai topeng kehamilan ini terjadi pada sekitaran 50 sampai dengan 70% dari bunda-bunda yang hamil. Nah, sehingga untuk bunda-bunda yang hamil tapi tidak punya masalah ini beruntung sekali ya bunda-bunda, karena bunda-bunda seperti dapat lotre begitu. Oke. Nah, sekarang apakah kloasma gravidarum ini berbahaya buat bayi? Jawabannya tidak, bunda-bunda. Ini tidak berbahaya untuk bayi. Nah, apakah berbahaya untuk bunda? Tidak juga. Namun ini mengganggu. Kenapa? Jadinya kan kurang cantik saja gitu ya. Jadi dilihat itu memang lebih kusam wajahnya, dan kemudian bahkan sampai di leher-lehernya ya, begitu. Sekarang, kenapa sih bisa terjadi topeng kehamilan ini? Nah, seperti yang bunda-bunda semuanya tahu ya, bahwa pada saat kehamilan, maka hormon kehamilan seperti progesteron, estrogen ini meningkat, banyak sekali meningkat sejak di trimester pertama kehamilan. Bahkan pada akhir dari kehamilan itu, hormon kehamilan ini bisa meningkat hingga 1000 kali bunda-bunda. Nah, itulah mengapa dengan perubahan hormon ini, maka tentunya ada banyak sekali hal yang berubah di diri kita ya, termasuk juga dari adanya pigmentasi ataupun warna yang ada di wajah dan di daerah leher kita. Itulah mengapa kadang-kadang pada bunda itu ada yang mengalami hal ini, jadi hitam-hitam semuanya. Nah, kemudian pertanyaannya, Bu Bid, apa yang saya harus lakukan dalam keadaan seperti ini? Apakah saya boleh pakai skincare tertentu? Dan apakah boleh saya obati? Nah, baik, bunda-bunda perlu tahu ya di sini bahwa saat terjadi adanya topeng kehamilan ini atau kloasma gravidarum, sebenarnya ini akan menghilang dengan sendirinya. Kapan? Nanti saat bunda-bunda sudah melahirkan ya. Dengan seiring berjalannya waktu, ini tidak langsung habis bunda-bunda. Jadi bayi lahir langsung hitam-hitamnya habis, itu tidak seperti itu. Tapi nanti berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, maka wajah yang kusam, kemudian juga topengnya itu akan memudar dengan sendirinya. Nah, sekarang, apakah boleh diobati? Nah, ini bunda-bunda bisa mungkin ke dokter spesialis kulit langsung dan langsung ditanyakan ke beliau ya, apakah bisa menggunakan obat-obat tertentu. Namun biasanya, kalau bunda itu kan ada yang ke salon menggunakan laser dan sebagainya, itu sama sekali tidak dianjurkan ya bunda-bunda. Mengapa? Itu akan berbahaya buat janinnya. Seperti yang bunda-bunda tahu bahwa bunda sudah bersama dengan janinnya, dan bunda-bunda juga harus lebih berhati-hati karena apa yang kita lakukan terhadap kulit kita ini nanti akan masuk ke dalam dan akan masuk ke peredaran darah kita, dan kemudian nantinya akan masuk ke janin kita, sehingga bunda-bunda harus berhati-hati. Nah, kemudian pertanyaan lainnya biasanya begini, Bu Bid, kira-kira boleh nggak ya saya menggunakan skincare tertentu untuk melunturkan warna ini? Itu sebenarnya juga tidak dianjurkan ya bunda-bunda, karena seperti tadi yang Bu Bidan ceritakan bahwa ini akan berbahaya sebenarnya begitu. Namun ini bisa dicegah ya bunda-bunda, jika bunda-bunda ini sekarang sedang hamil dan kemudian bunda-bunda tidak ingin ada topeng kehamilan, maka bunda-bunda ini bisa menggunakan sunscreen seperti ini ya. Jadi sunscreen dengan SPF yang tinggi ya, seperti sekitaran 20 bahkan sampai dengan 50, itu bunda-bunda bisa pakai ya di kulit, kemudian di wajah juga. Jadi pada saat kita menggunakan sunscreen ini, maka kita akan menghindari
paparan matahari pada kulit kita. Nah, dengan mengurangi paparan sinar matahari pada kulit kita ini, maka pembentukan dari topeng kehamilan ini juga tidak akan menjadi sangat-sangat heboh begitu ya bunda-bunda. Jadi akan mengurangi itu sebenarnya begitu. Nah, kemudian juga bunda-bunda hindari adanya kontak dengan matahari dengan langsung begitu ya. Baik bunda-bunda semuanya, sampai di sini dulu. Jika bunda-bunda masih ada pertanyaan, bunda-bunda boleh komen di bawah ini, ataupun bunda-bunda juga boleh gabung di Facebook group Tanya Bu Bidan Dian ya, yang ada di sini. Dan juga bunda-bunda boleh sekali follow Bu Bidan di Instagram dan TikTok. Baik bunda-bunda semuanya, sehat selalu ya.